Di mana ada Habib mengatakan bahwasannya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma, gasmu. Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia 70 ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa, kita kembali berdiskusi ya. Di video kali ini ada hal yang menarik untuk saya bahas, tetap melanjutkan polemik Nasabah Alawi, pertentangan antara Gus Abbas dengan Ba'alawi lagi, di mana pertentangan antara Gus Abbas ini dengan beberapa oknum-oknum Habib ini betul-betul memuncak ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas soal bagaimana keterangan seorang Gus Fuad, kemudian beberapa keterangan-keterangan seperti siapa ya, beberapa tokoh-tokoh yang kemudian arahnya itu sepakat dengan Trawali Songo, keturunan-keturunan Wali Songo yang kemudian sampai hari ini mempersoalkan soal nasab Ba'alawi itu. Apakah mereka betul-betul nyambung secara nasab, baik itu secara tes DNA atau secara referensi kitab yang sejaman. Nah, kenapa sih sampai serumit ini persoalan nasab Ba'alawi ini, dan mereka juga dari oknum-oknum Ba'alawi ini tidak berani untuk melakukan tes DNA seperti yang diminta oleh Kiai Madudin, seperti yang diminta oleh Gus Abbas, seperti yang diminta oleh Gus Fuad dan beberapa Trawali Songo yang sudah mengangkat bicara soal persoalan yang satu ini. Mereka cenderung tidak ingin membahas soal itu dan fokus untuk misi tertentu yang mereka sedang agendakan, mereka sedang laksanakan sebenarnya menjelang pesta politik ya, pesta demokrasi 2024. Kenapa? Karena mayoritas dari mereka ini sebenarnya sudah berada pada posisi strategis dalam memenangkan calonnya mereka. Hari ini alumni 212, tentu ada imam besarnya mereka Habib Rizik di sana dan beberapa antek-antek Ba'alawi yang tergabung itu lebih mengarah dukungannya kepada nomor satu ya, kepada Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Sedangkan salah satu tokoh besar juga dari bin Yahya ya, Habib Lutfi bin Yahya, itu lebih penguatannya kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran. Nah, kita tidak ingin membahas soal urusan politiknya, hanya saja saya lihat kenapa persoalan nasab Ba'alawi ini tidak mereka tanggapi, karena mereka tidak mau tenaga mereka dan pikiran mereka terkuras hanya untuk mengurusi persoalan diragukannya mereka sebagai cucu Nabi. Mereka lebih fokus untuk agenda-agenda politik yang tadi saya sudah sampaikan. Di sini saya ingin memperlihatkan cuplikan video dari salah satu channel YouTube yang membahas soal penjelasan lengkap Gus Abbas. Kiai Abbas ini menyampaikan banyak hal di channel itu, di video itu. Ini sebenarnya videonya lumayan panjang ya. Cuma saya mengambil sedikit saja dari video ini untuk saya kembangkan, untuk saya bahas. Sisanya, jika sahabat-sahabat penasaran dengan banyak hal yang disampaikan, dibongkar oleh Gus Abbas di video itu, nanti saya sertakan channelnya di deskripsi agar sahabat-sahabat bisa melihat sendiri bagaimana video panjangnya. Nah, ini hanya cuplikan video saja. Ada hal yang menarik kenapa saya perdengarkan cuplikan video ini kepada sahabat-sahabatku. Ini tentu ada kaitannya dengan kebiasaan oknum-oknum Habib ini dalam menyampaikan
ceramahnya, menyampaikan dakwanya mereka kepada pribumi, kepada umat. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita kembangkan. Di mana ada Habib mengatakan bahwasanya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma, gasmu. Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia 70 ulama. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan maksiat dibanding dengan kepalanya kiai, lebih mulia kakinya Habib. Dasmu, ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Melone sampai pensiun habis dari muhibbin sampean. Wong pensiun dari muhibbin mangil nemen sampean. Ada yang mengatakan mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka jahanam. Solo kebakaran ora bisa mateni sampean iki. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Pemalsuan makam, pembelokan sejarah, jangan dianggap remeh. Habib sing model kayak kowe jangan dianggap remeh. Baik sahabat-sahabat sekalian, sangat bersemangat sekali ya sambil menggebu-gebu Gus Abbas menyampaikan banyak hal soal kebohongan-kebohongan oknum-oknum Habib yang terbiasa menyampaikan ceramahnya dalam bentuk bercerita ya, lebih tepatnya dongeng. Dan ini lucunya itu diiyakan dan diterima mentah-mentah oleh muhibbin-muhibbin mereka tanpa filter. Para muhibbin ini betul-betul percaya bahwa cerita-cerita oknum-oknum Habib ini adalah sesuatu bahasa lain dari mukjizat ya. Mereka ini, para Habib ini diberikan mukjizat, kelebihan tertentu sehingga para Habib ini terbiasa dalam menyampaikan hal-hal seperti itu. Sama seperti keterangan-keterangan yang sering dilontarkan oleh mereka seperti mencium kaki Habib itu lebih mulia ketimbang kepala kiai. Ini kan hal-hal yang sebenarnya secara tidak langsung ini menghina ulama, menghina kiai. Seolah-olah mereka lah yang paling suci. Termasuk belajar kepada Habib yang bodoh itu jauh lebih mulia ketimbang belajar kepada 70 kiai yang alim. Ini perbandingannya jauh sekali ya. Apa kita mau? Pertanyaannya adalah kita mau belajar apa kepada Habib yang bodoh? Belajar apa kita? Kenapa misalnya pernyataan-pernyataan seperti ini tidak mendapatkan teguran daripada muhibbin-muhibbin itu ya? Mungkin karena kecintaan mereka kepada para habaib ini sehingga mereka tertutup mata dan telinganya serta hatinya untuk melakukan teguran-teguran dengan pernyataan-pernyataan yang sering dilontarkan oleh beberapa oknum Habib ini yang memang arahnya rasis dan kemudian cenderung menghina pribumi, menghina kemuliaan-kemuliaan ulama-ulama Nusantara dan lebih menonjolkan kemuliaan atau karomah dari leluhur-leluhur mereka, habaib-habaib yang sudah meninggal dunia. Mereka terbiasa melakukan itu, bahkan ada beberapa keterangan dari mereka itu bahwa kakeknya dia itu mampu memadamkan api di neraka, seperti pernyataan Gus Abbas tadi. Itu lucu sekali ya. Nah inilah kebiasaan mereka. Mereka sering menyampaikan hal-hal seperti itu lebih kepada halu sebenarnya ya, halusinasi, dan cenderung yang mereka sampaikan itu, karomah-karomah yang mereka sampaikan itu tidak berasal dari ulama-ulama pribumi, tidak berasal dari ulama-ulama Nusantara seperti misal Wali Songo dan lain sebagainya. Lebih banyak menyampaikan itu soal sejarah yang mereka karang sendiri tentang kemuliaan, karomah dari kakeknya dia, leluhurnya dia. Karena ya kalimat mereka sampai hari ini kan yang sampai hari ini masih menjadi jualannya mereka adalah cucu Nabi, tapi akhlak dan perilakunya tidak mencerminkan Nabi, justru lebih mempermalukan Nabi secara tidak langsung. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Gus Abbas, Gus Fuad, Kiai Imad ya. Beberapa oknum-oknum Habib ini yang secara pemikiran, secara gerakan, secara dakwah, secara doktrin itu keliru dalam mengaplikasikan dirinya jika benar mereka adalah seorang cucu Nabi.
Baik, itu saja sahabat-sahabat sekalian. Nanti saya sertakan ya link channel atau link video panjang dari cuplikan video yang tadi itu. Silahkan belajar di sana, silahkan pahami segala hal yang disampaikan oleh Gus Abbas. Tentu ini adalah bentuk edukasi juga. Semoga banyak juga muhibin-muhibin yang melihat video ini dan bisa menyaksikan video panjangnya. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.